Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal, yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang apabila bisa mewujudkan permintaan sang raja, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, maka Abu Nawas akan mendapatkan hukuman. Seperti itulah kebiasaan yang dialami Abu Nawas. Suatu saat diceritakan, Baginda Raja mendapatkan hadiah seekor ikan dari sahabatnya yang berada di negeri Serbram. Dengan senang hati Baginda menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut membuat Baginda Raja merasa sangat terhibur. Karena setiap kali ia merasakan jenuh di istana, kemudian ia bersantai duduk di dekat kolam istana sambil memandangi ikan barunya. Namun apa daya, lama-kelamaan akhirnya timbul juga rasa bosan. Entah kenapa tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan liar yang tak masuk akal. Andai saja ikan ini bisa terbang, pasti akan mengasyikkan, akan menyenangkan lamunan Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada menteri, "Wahai menteriku, apakah mungkin ikan ini bisa terbang?" Tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya kira itu suatu hal yang mustahil. Nggak mungkin ikan masa bisa terbang. Karena ikan tidak punya sayap, hidupnya dia di air," jawab sang menteri. Baginda Raja melanjutkan pertanyaannya, "Bagaimana kalau ada orang-orang yang sakti, mungkin bisa membuat ikan terbang?" Tanya Baginda kembali. "Itu juga tidak mungkin Paduka, karena habitat ikan ya hidup di dalam air, tidak bisa akan terbang," jawab sang menteri. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun terdiam, melanjutkan lamunannya, menghela nafas, menikmati kejenuhan yang Baginda alami. Sang menteri yang tidak ingin melihat kesedihan pada raut wajah Baginda Raja kemudian mengusulkan, "Wahai Paduka yang mulia, bagaimana kalau panggil saja Abu Nawas? Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia untuk membuat ikan Paduka bisa terbang. Bagaimana? Mantap toh?" usul sang menteri. "Wah, bagus juga itu. Boleh dicoba." Usulan sang menteri diterima dan disetujui oleh Baginda. "Benar katamu. Kenapa nggak kepikiran dari tadi ya? Wahai pengawal, panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap sang raja. Di hadapan sang raja, Abu Nawas bertanya, "Ampun Paduka, apakah gerangan Paduka memanggil kami? Ada keperluan apa Paduka?" "Begini Abu Nawas, aku ada sebuah tugas untuk kamu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak, uang 1000 dinar," kata Baginda Raja. Sontak membuat Abu Nawas terkejut. "Wah, apa? Dapat hadiah uang 1000 dinar? Banyak sekali Baginda. Oke, siap 86. Apa perintah Baginda yang dapat kami laksanakan? Akan segera saya laksanakan." Abu Nawas langsung menyanggupinya tanpa berpikir panjang. Kemudian, "Kalau boleh tahu, apa perintah atau tugas itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. "Mari ikut denganku, Abu Nawas." Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke kolam di taman istana. Setelah sampai di tepi kolam, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, kamu lihat ikan yang bagus, yang besar di tengah kolam itu? Aku menugaskanmu agar kamu bisa mengajari ikan itu untuk bisa terbang." "Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang gitu?" tanya Abu Nawas keheranan. "Benar Abu Nawas, tugas kamu adalah mengajari ikan itu bisa terbang," timpal Baginda Raja dengan tegas. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi. Dia kebingungan, menyesal telah menyanggupi permintaan Baginda Raja. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur, harus dilaksanakan juga tugasnya. "Abu Nawas, segera laksanakan kesanggupanmu. Apabila kamu menolak tidak berhasil, kamu akan saya hukum," tegas Baginda Raja. "Ampun Paduka Raja, mohon berilah hamba waktu seminggu untuk melaksanakannya," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui permintaan Abu Nawas. Dengan rasa lemah dan bingung dan lesu dan khawatir dan mulai lelah, Abu Nawas pulang ke rumah.
memikirkan terus dalam benaknya bagaimana caranya ikan kok bisa terbang, bagaimana caranya bisa lolos dari hukuman raja. Berhari-hari Abu Nawas tak kunjung mendapatkan solusi dari permasalahannya itu. Dia pun sudah sangat pasrah dengan hukuman yang pasti akan menimpanya. Namun setelah memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Abu Nawas mendapatkan ilham yang cemerlang. Dia langsung membawa kertas kemudian menggambarnya. Dengan wajah ceria langsung menghadap baginda ke istana. "Wahai Abu Nawas, sudah siap kamu dengan tugasmu?" "Sudah, Padika yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh dengan berita itu. Mereka penasaran dengan yang akan dilakukan Abu Nawas. "Luar biasa Abu Nawas, pasti ilmunya sihir dia," celetuk salah satu menterinya. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelinya dengan kertas yang telah digambar sayap, kemudian dipotong dengan bentuk sayap. "Hai Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya baginda raja merasa heran dengan perlakuan Abu Nawas. Ini Paduka, ini sebenarnya begini, ini adalah sayap ajaib Paduka. Jadi hewan apapun yang ditempeli dengan sayap ini pasti bisa terbang Paduka, ujar Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Para menteri yang di istana ikut terheran-heran dan tambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata terpana pada diri Abu Nawas segera memegang ikan dengan sangat kuat, mulai turun ke bawah, kemudian melompat ke atas. Dilemparlah ikan dengan sangat tinggi sehingga ikan itu terbang ke atas. Sayapnya mengepak-ngepak seolah-olah ikan itu terbang. Di akhirnya ikan itu jatuh mengenai batu dan berdarah, kepalanya pecah dan mati. Melihat hal itu, baginda raja menjadi sangat murka. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Kamu bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kamu juga telah membunuh ikanku. Aku akan menghukummu Abu Nawas," teriak baginda sangat kesal. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang dan santai. Tunggu dulu baginda raja. Begini, baginda kan menyuruh saya untuk mengajari ikan terbang, dan sudah lihat tadi ikan kan terbang ke atas. Tapi sayangnya baginda tidak menyuruh saya untuk mengajari caranya ikan mendarat dengan selamat. Jadinya pendaratannya tidak selamat baginda. Setelah dipikir-pikir, ternyata benar juga yang dikatakan Abu Nawas. Baginda raja hanya bisa menerimanya dengan kegalauan yang dia ratapi. Kemudian akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh sang raja. Dengan geleng-geleng baginda raja menyuruh pengawalnya untuk mengambilkan hadiah. Pengawal ambilkan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan geleng-geleng kepala baginda keluar ruangan dan menuju kembali ke istana. Abu Nawas sebaliknya dengan wajah ceria membawa 1000 dinar uang pulang ke rumahnya. Baiklah, sekian cerita Abu Nawas kali ini, semoga terhibur. Ini bisa fakta ataupun fiksi, yang penting ambil hikmahnya, bahwasanya segala sesuatu yang kita laksanakan, pastikan semua itu kita buat peraturannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat.